Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Para pemirsa Muwasalah TV, kembali bersama program kesayangan kita di bulan Ramadan ini, yaitu program Surga di Rumahmu. Alhamdulillah bersama kita telah hadir guru mulia kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, setelah kemarin kita mendapatkan wejengan dan juga nasihat tentang bagaimana orang tua itu mendidik anaknya sejak dini, terutama terkait hal-hal seperti memberikan nama yang baik, kemudian juga mengakikahkannya, kemudian juga memotong rambutnya dan menimbangnya dengan emas. Sekarang ini biasanya setelah fase anak itu selesai disusui, itu akan ada fase pertumbuhan anak di masa balita yang cenderung dengan adanya kemajuan zaman dan teknologi seperti sekarang ini, pada akhirnya ada beberapa fenomena yang terjadi. Pertama, cenderung anak itu di usia seperti itu, khususnya di kota-kota besar, anak lebih sering diurus oleh babysitter atau bahkan dititipkan di apa istilahnya baby car ya istilahnya, atau yang seperti itulah, baby care. Kalau baby car car mobil ya baby care, atau diasuh dengan babysitter karena orang tuanya sibuk bekerja. Yang kedua, seringkali ketika orang tua itu merasa terganggu aktivitasnya dengan rengekan dan tangisan anak, itu mereka mengambil cara instan untuk mendiamkan mereka dengan menyediakan gadget atau tontonan-tontonan yang ada di gadget itu sendiri. Sampai mereka mungkin di usia 5 tahun lah kurang lebih. Kira-kira sebetulnya masa pertumbuhan di usia-usia seperti ini, apa sih petunjuk nabawi yang harus dilakukan oleh orang tua di masa-masa pertumbuhan anak di usia sekitar antara 2-5 tahun? Fadhol Habib. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu merupakan, hati mereka itu merupakan jauhar, merupakan mutiara yang bersih dan jernih, yang dapat menentukan adalah orang tuanya. Disinilah pentingnya menciptakan lingkungan dan suasana yang baik, yang soleh, agar anak itu tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Dari mereka masa pertumbuhan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu masa-masa pertumbuhan yang sangat penting di dalam membentuk karakter seorang anak. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang terlahir ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, jernih. Hingga orang tuanya lah yang nanti akan mencetaknya mau dikemanakan itu anak. Kalau seorang anak menyaksikan orang tuanya, dia bangun tidur ngelihat orang tuanya dalam keadaan sholat, ngelihat orang tuanya dalam keadaan membaca Al-Quran, ngelihat orang tuanya menghormatin tamu, ngelihat orang tuanya bertutur kata dengan kata-kata yang baik, maka anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang dia saksikan. Sebab pengaruh pandangan itu sangat besar di dalam pembentukan karakter seorang anak itu. Itulah yang akan terekam dalam diri mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka saksikan dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya saleh, maka anaknya pun akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Intinya begitu. Kemudian apa saja Nabi Muhammad SAW memperlakukan anak-anak di usia seperti itu? Dapat kita banyak contoh. Nabi itu menampakkan kasih sayang yang penuh kepada anak pada usia-usia seperti itu. Bahkan pernah suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam sholat. Tahu-tahu mendengar tahu-tahu sholatnya dipercepat oleh Nabi, dipercepat. Biasanya beliau kalau misalnya sholat subuh itu panjang.
karena membaca surat Al-Mufassal kan. At-Tiwal al-Mufassal. At-Tiwal al-Mufassal. Kemudian beliau mempercepat, padahal sholat subuh itu. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok hari ini begitu cepat? Beliau mengatakan, saya mendengar suara tangisan anak kecil. Saya membayangkan seperti apa sedihnya seorang ibu, kemudian betapa butuhnya seorang anak itu untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Mempercepat sholat, padahal sholat itu qurrat ain bagi beliau. Suasana yang paling menyenangkan beliau. Bahkan itu diceritakan. Suatu saat beliau sholat asar apa sholat duhur begitu. Tahu-tahu beliau sujud lama sekali. Sehingga membuat sahabat bingung. Sujudnya lama. Kalau sujud sampai 20 menit misalnya. Sampai dikatakan hatta khashina annahu yuqbad. Artinya beliau wafat. Jangan-jangan Nabi wafat nih. Ternyata setelah mereka ngangkat, ternyata setelah itu Nabi bangun. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujudnya lama banget? Apa ada ayat yang turun dalam keadaan sujud, ada wahyu begitu? Beliau menjawab, enggak. Cuman tadi entah Hasan atau Husin, cucu beliau, di saat umur masih balita naik ke punggung beliau. Beliau mengatakan, saya takut untuk kalau bangun menyakitin dia. Takut jomplang jatuh. Takut jomplang. Itu diberikan kasih sayang yang penuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian memanggil dengan panggilan yang baik. Beliau pernah mengatakan, jangan panggil anak-anak kecil dengan abdi, hambaku, kata. Meskipun dia budak. Jangan. Meskipun dia anaknya seorang hamba sahaya. Dianya hamba sahaya dan anak dari hamba sahaya. Jangan panggil ini budakku, kata beliau. Tapi panggillah, karena semua li'anna kullu ummati, kata beliau. Sebab umatku semuanya abidullah wa ima'ullah. Tapi panggillah jariyati, gulami. Artinya nduk kalau bahasa Jawanya. Neng, tong, artinya panggilan-panggilan kasih sayang. Nah, itu anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rasa tenang dan aman. Dan itu sangat penting secara psikologis, mungkin ahli-ahli psikologi sangat memahami akan hal ini. Bahwa bagaimana seorang anak itu benar-benar puas. Ibarat dia kalau nyusu, di saat masa menyusui, dia puas, kenyang. Begitu pula di dalam kasih sayang. Dia benar-benar telah mendapatkan kasih sayang yang puas, menyerap. Sebab itu akan berpengaruh terhadap karakternya. Jadi nanti kalau dia besar, dengan memilih dan telah mendapatkan rasa kasih sayang, jauh dari kekerasan, tidak menyaksikan kata-kata yang jelek, yang menyaksikan suasana yang indah, itu akan menjadi seorang anak yang penyayang. Yang hanun, yang bisa menghargai orang lain, yang bisa mencintai orang lain. Itu sangat penting. Sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai itu kepada anak. Terlebih dahulu dengan ikhlas dan tulus seorang ibu atau seorang ayah memberikan hal itu kepada anaknya. Sekarang gini Habib, mohon maaf. Kasih sayang yang seperti ini, apakah ini tidak membuat seorang anak malah justru menjadi manja? Atau kalau memang misalkan kita harus demikian, gimana caranya membedakan kasih sayang dengan tujuan menjadikan anak tadi puas dengan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia dibesar nanti merepresentasikan akhlak orang tuanya, dan bagaimana kasih sayang dalam konotasi yang negatif yang menjadikan seorang anak itu menjadi manja? Dalam usia-usia seperti itu, dalam usia yang masih dini, itu yang lebih diperlukan adalah sentuhan kasih sayang dibandingkan dengan arahan, dibandingkan dengan perintah, apalagi sikap-sikap kekerasan. Itu masih belum dibutuhkan. Nanti ada saatnya. Ada saatnya. Nabi mempersilahkan mereka bermain. Teringat cerita Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada orang datang membawa anaknya ke samping Imam Haddad di saat majelis. Beliau nanya, siapa itu? Anak saya Imam, biar dapat berkah hadir di majelis ini. Kata beliau, jangan.
biarkan anak itu pergi dan dapat barokah, dapat doa saya, nadhar saya, dapat. Tapi biarkan dia bermain. Sebab Biarkan dia nanti dengan dunianya dia gitu. dengan dunianya. Dan itu merupakan fitrah sunnatullah. Jadi biarkan dia kenyang terlebih dahulu. Jangan membuat mereka kekurangan itu. Asupan kasih sayang berkurang, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwanya. Nah nanti ketika sudah mulai berumur, mengerti, apalagi sampai masa tamyiz, nah, di situ perlu sentuhan-sentuhan dan ketegasan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Seperti contoh bahwa Nabi itu memperlakukan anak-anak kecil, termasuk cucu-cucunya beliau, cucu beliau, putri-putri beliau, sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh kasih sayang. Kita pernah mendengar cerita bagaimana mereka menjadikan Nabi kuda-kudaan. Bagaimana kadang di antara mereka ngumpol di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, alam nasyrah laka sadrak. Sodernya Nabi Muhammad mulia disebut dalam soder Al-Quran. yang dikencingin. Nah, itu terjadi dengan tapi di saat Nabi harus tegas, Nabi tegas. Ketika Sayyidina Hasan ikut beliau, ketika Nabi sedang memeriksa zakat, tahu-tahu Sayyidina Hasan menemukan kurma yang berserakan. Beliau ambil, dimakan. Ketika dimakan, Nabi langsung mukanya merah dan memerintahkan untuk dikeluarkan. Bahkan beliau masukkan telunjuk beliau untuk mengeluarkan apa yang sudah dikunyah oleh Sayyidina Hasan. Beliau mengatakan kuh. Lepehin, ayo keluarin. Sebab inna sadaqah la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad fa inna awsakhun nas. Dilarang, jangan, ini haram bagimu. Nah, urusan perkara haram ya tegas Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin nangis, meskipun begini. Nah, masuk dalam kondisi seperti itu. Ketika anak kita menangis, menginginkan sesuatu yang misalnya itu perkara yang haram, mainan, ada unsur judi, jangan dikasih. Sebagai bentuk tarbiyah kepada mereka. Mungkin saat itu mereka belum memahami. Tapi nanti dia akan paham bahwa dalam hidup itu ada sesuatu yang dilarang dan ada sesuatu yang diperbolehkan. Nah, anak yang sudah memasukin atau dalam menjelang usia-usia seperti itu, misalnya rewel, kadang diberikan tontonan-tontonan yang terserah, bebas. Itu semestinya seorang orang tua harus membatasi dengan pembatasan yang ketat. Pembatasan yang ketat. Dalam hal ini, dan ini juga kembali kepada orang tuanya lagi. Orang tua yang dalam hidupnya tidak bisa lepas dengan gadget. Itu juga berpengaruh kepada anaknya, juga penasaran anaknya. Tapi kalau orang tua sering gadget ditaruh, kalau nggak butuh, bukan 24 jam bersama gadget, lagi ngobrol sama istrinya gadget, kayak saling WA-WA-an gitu. Padahal berhadapan. Tapi semestinya itu ditaruh, diletakkan, kapan waktunya dia meletakkan, ganti baca buku, ganti baca Al-Quran, ganti ngobrol, berdiskusi, musyawarah. Sehingga anak itu nggak penasaran dengan apa yang dianggapnya gadget adalah sesuatu hal yang biasa saja. Jadi bukan hal yang menuntut dirinya penasaran. Karena dia ngelihat orang tuanya memperlakukan gadget itu biasa aja. Normal. Nah itu berarti pembenahannya di saat ada anak yang ketagihan gadget, pembenahan dari orang tuanya. Karena anak itu yansha'u ala ma yu'awwadahu abawahu. Karena mereka akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Nah, bagaimana cara membatasi pun fenomena ini tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita hindari. Itu merupakan sebuah fenomena hidup di zaman kita sekarang, dicoba, diuji oleh Allah dan keberadaan alat-alat ini. Nah, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Anak bolehlah sekali-sekali, tapi dibatasin dengan pembatasan yang ketat dalam hal ini. Termasuk untuk tayangannya yang kartun-kartun gitu, apakah orang tua harus menyeleksi juga? Sangat, itu sangat. Di samping demi kesehatan fisiknya, juga kesehatan psikisnya juga mesti difikirkan.
Nah, kalau dibiarkan anak kecil sudah nonton hal-hal yang meskipun dengan sendirinya itu, apalagi dengan apa logaritma Algoritma. algoritma yang seperti sekarang, kayaknya itu gadget paham saya lagi ditonton oleh anak kecil. Yang akan diperlihatkan ya hal-hal yang, nah cuman orang tua mesti ngerti apa yang mereka tonton, pengaruhnya juga seperti apa. Makanya perlu mencari tontonan, di samping juga sangat penting untuk memberi pembatasan tanpa harus menyakiti. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi para pemirsa sekalian, setelah dapat kita renungi bersama bahwa sejatinya anak di usia yang seperti itu dari umur dari dia dilahirkan sampai kurang lebih 5 atau 7 tahun itu sedang membutuhkan kasih sayang yang full dari hati dari orang tuanya. Dan kasih sayang itu adalah bahasa hati, bukan bahasa materi. Seringkali materi orang begitu berkecukupan, namun sang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang berangkat dari hati. Juga hal yang bisa kita simpulkan teman-teman sekalian, gadget ini bisa jadi alternatif meskipun dia bukan sesuatu yang utama, tapi dia hanya alternatif sesekali bisa kita berikan kepada anak-anak kita, tentunya dengan menyuguhkan kepada mereka tontonan yang mengandung tuntunan. Bukan hanya sekedar untuk ditonton, tapi juga bisa menjadi penuntun. Oke, demikian untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan membahas pada episode yang berikutnya tentang pendidikan anak di masa tamyiz sampai mereka baligh. Tetap bersama narasumber kita, Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri, dan di program kesayangan kita, Surga di Rumahmu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.